memiliki sesuatu yang kita yakini betul, pada kenyataannya bisa berbeda kan. Dan semakin tebal keyakinan itu tentu akan membuat kita lebih mudah, lebih mantap dalam melangkahkan kaki. Pada saat bikin Chia back in 13 years ago, setebal apa keyakinan itu? Tipis sih waktu Serius? itu. Iya. Tipis? dengan apa? I don't have any background in media. So I At just all? At all. Amazing. Jadi saya tadinya profesional, kerja sempat di dunia tourism gitu ya. Terus so I don't have any knowledge, any background tentang media. Jadi we just start because of our concern aja gitu. Terus tapi ya itu ya, dalam perjalanannya saya belajar banyak. Dan terus karena jadi karena segala keterbatasan kita kan, kita berpikir bagaimana caranya supaya kita tetap bisa hadir buat anak-anak. Nah, jadi dari awal itu saya udah mikir strateginya, kalau saya kita masuk ke retail, kita nggak akan survive. Karena retail demand-nya kan tinggi ya, pasti Mas Heru juga tahu. Iya, oplah gitu. dan gitu ya, ada syarat ya. Iya, kita nggak kuat gitu loh. Nah jadi strateginya dari awal aku tuh langsung masuk ke sekolah. Karena door to door. Betul, door to door. Karena dari aku pikir kalau door to door itu kita udah tahu exact number yang akan dipesan dan kita kerja dengan angka itu gitu. Jadi udah jelas buat kita. Nah, ternyata proses ini malah membuat saya jadi lebih terbuka melihat dunia anak-anak, dunia pendidikan Indonesia gitu. Nah, terus ini yang akhirnya mempertebal keyakinan. Iya. Jadi mulainya tipis-tipis, tapi karena proses, terus kita melihat seperti ini ternyata ya dunia anak-anak, dunia pendidikan gitu. Dan kita malah semakin semakin menambah keyakinan kita gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, semakin ke sini itu tahap pertama. Tahap kedua terus kan digitalisasi ya, yang luar biasa. Nah, terus balik lagi karena proses kita dekat dengan anak-anak langsung. Jadi sebagai kita bukan cuma publish and then udah gitu, tapi kita betul-betul berinteraksi dengan anak-anak dan sekolah, dengan guru. Nah, pada saat digital semakin ramai, kita lalu melihat lagi kan apa yang terjadi nih dengan anak-anak dan dunia pendidikan. Nah, dalam proses itu justru semakin mempertebal lagi keyakinan itu, that we have to do this gitu loh. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau sekarang lebih tebal lagi dari awal. Kalau waktu door to door ya nawarin ke sekolah-sekolah, pasti kan udah tahu nih kan, sekolah A, sekolah B, sekolah C, gitu ya. SDA, SDB, STC. Mudah nggak sih meyakinkan mereka bahwa sesuatu yang kita yakini, seberapapun tebalnya keyakinan itu, terus direspon sama orang dan mendapatkan umpan balik? Tentu tidak. Gue pikir lo mau bilang mudah, ternyata tentu tidak. Gitu, ceritain dong. Oke. 13 tahun yang lalu itu betul-betul kita saya mulai dengan idealisme ya. Jadi waktu itu malah kita menerbitkan pertama kali namanya belum Chia, tapi Putra Bangsa. Dan waktu itu majalahnya kita berikan gratis. Jadi waktu kan nggak punya background, so I don't have any cukup knowledge bagaimana mengelolanya, cuma pakai intuisi aja. Kira-kira I like it. Kira-kira kalau saya ngetok nih corporate yang mau peduli, maybe mereka akan support gitu ya. Bahwa kita mau menerbitkan majalah untuk ini untuk anak-anak dan dunia pendidikan. Jadi kita mulai dengan itu. Waktu itu sekitar 2 tahun kita terbitkan Putra Bangsa dan dibagikan gratis ke sekolah. Even saat kita berikan gratis aja nggak gampang diterimanya ya. Jadi terus
kan aku bener-bener ngecek sekolahnya itu. Pertama kita fokusnya ke sekolah negeri karena waktu itu saya ngeliat ini yang butuh nih. 13 tahun lalu belum ada bantuan operasional sekolah dan sebagainya gitu ya. So pikir kayak oke, mereka itu anak-anak ini medianya apa ya, sementara kalau yang punya uang orang tuanya, dia bisa pilih, dia bisa beli, dia bisa langganan. Waktu itu masih zamannya apa, Disney TV dan sebagainya gitu. Sementara anak-anak ini kan gak punya pilihan. Orang tuanya sinetron ya dia sinetronan gitu. Terus concern orang tuanya juga mungkin untuk beli buku juga belum ke sana ya. Mereka masih mikir perut dan sebagainya gitu. Jadi dengan concern itu ya udah kita jalan, kita door to door ke sekolah-sekolah yang kita lihat memang kondisinya butuh sekali untuk dibantu, kita bagikan secara gratis. Nah, penolakan ada nggak? Tetap aja ditolak walaupun juga gratis. Iya. Atau mungkin karena gratis jadi ditolak. Nah, itu poinnya kenapa akhirnya kita ngerubah. Jadi pas tahun ketiga sebenarnya ada satu kejadian yang benar-benar bikin aku mikir gitu ya. Jadi aku ditelepon sama temen, Steph, lu tau nggak, buku lu tuh bertebaran di parkiran. Hah? Gitu ya? Oke deh. Tertusuk hatimu. Iya. Oh ya? Difoto sama dia. Nih. Jadi dibuang-buang gitu ya? Iya. Oke. Terus aku pikir, hah? Gila ya? Maksudnya dengan segala hal yang kita coba lakukan gitu. Oh ternyata situasinya seperti itu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita mikir kayak yang tadi poinnya, mungkin karena ini gratis jadinya ya suka kurang dihargain pasti gitu kan. Akhirnya ya udahlah, itu ini yang bagus juga sih buat kita, itu jadi turning point ya, pembelajaran ya, pembelajaran. So, aku pikir gimana nih, mikir ya udah kita beraniin diri, pede jual. Aku pikir tadinya oke, emang concernnya di situ, tapi mungkin tahapan itu juga karena kita nggak pede juga buat jual buku cetak gitu. Akhirnya karena kejadian itu kita decide rubah ya, lahirlah Cia dengan nama baru, rebranding, format baru, terus juga kita mulai jual. Nah kita mulai jual, karena dijual terus kita jadi mulai membesarkan market juga, berani masuk ke sekolah-sekolah yang lain gitu loh, yang sekarang kita lihat punya potensi juga, kan harus melihat ke situ dari sisi bisnis ya, punya potensi yang untuk bisa beli. Nah balik lagi, apakah terus juga langsung dalam prosesnya itu semua diterima? Ya enggak, sampai sekarang 13 tahun pun we still facing the same thing. Same problem. Yeah, same problem. Ya, sekolah ada yang masih menempatkan ini bukan sesuatu yang penting gitu ya. Di antara sekian banyak, mungkin sekolah juga banyak kebutuhan dan tuntutan. Terus belum lagi situasi-situasi di setiap sekolah itu beda-beda. Jadi nggak berubah sih situasinya ya. Tapi sometimes ada mungkin pas kebetulan ada kebijakan-kebijakan, program-program dari pemerintah ya, kayak pernah ada 15 menit membaca. Nah ini kan reaktif ya. Jadi oh ya oke, needs-nya naik, tapi nanti kalau programnya sudah itu ya gitu deh. Gitu deh, nggak usah diterusin. Steph, kan kamu tadinya profesional kan? Sebenarnya udah di comfort zone. Yes. Betul kan? Ya. Income juga mencukupi kan? Terus tiba-tiba kepikiran untuk melakukan sesuatu yang totally different gitu kan? Mental profesional dengan mental pengusaha kan beda ya? Ya. Apa sih basic ingredients untuk orang bisa berpikir itu dan shifting? Karena banyak yang mau kayak kamu, ya kan? Udah 13 tahun kurang lebih, banyak buah-buah yang udah dipetik kan. Tapi orang selalu ngelihatnya ketika kita di posisi tertentu, mereka akan bilang, ya I think you deserve it, lo emang bisa sih lo. Orang kemudian akan lihat ke dalam dirinya,
gue bisa nggak ya gitu. Apa sih basic ingredients sampai kamu bisa pindah kuadran? Bingung nih jawabnya. Basic ingredients. Kalau saya ngerasanya semuanya proses ya. Jadi tadi saya bersyukur karena saya bodoh di awal, so I don't have kayak terlalu banyak barrier gitu loh saat mulai. Nah, cuma lalu dalam perjalanannya tadi karena terus lalu timbul concern yang lain, and then that's yang mendrive saya malah jadi lebih kuat untuk jalan terus dan I try to adapt di setiap titik gitu, walaupun ya nggak segampang itu. Ada beberapa titik yang aku decide sebenarnya udah stop udah nggak sanggup gitu. Tahun keberapa itu? Yang pertama tahun keempat ya, tahun keempat itu saat tahun keempat. Jadi waktu awalnya kan tahun keempat berarti ini termasuk dengan si Putra Bangsa atau udah excluded? Cia baru jalan sebentar, sekitar setahun lah ya. Jadi di titik itu awalnya nih saya sama teman berdua gitu. Nah di titik itu teman saya decide untuk stop karena udah gak kuat deh, maksudnya dari sisi dia kita udah nggak ada prospek gitu dilihat ya. Jadi terus saya pikir ini kita sebenarnya berdua kan think tanknya ya, kita bisa ngeramu sesuatu, menjadikan sesuatu ini karena berdua gitu. Jadi waktu itu saya pikir udah deh, kayaknya saya juga udah nggak bisa. Siapa yang mau saya ajak gitu loh untuk ini ya, kan nggak gampang gitu. Tapi terus di titik itu justru waktu itu tim yang udah ada kecil banget sebenarnya 3 orang, tapi justru mereka yang terus ngasih spirit gitu loh. Jalan aja gitu. Oh ya udahlah, pikir oke, jalan. Nah, itu pertama kali. Terus yang kedua kali, there's time yang waktu itu kejadiannya sebenarnya ada kejadian pribadi ya. I lost 3 people in 2 months. Jadi lagi terus ngelihat pas ini 13 tahun berarti pas tahun ke-7 saya pikir enough gitu, karena sebenarnya di titik itu juga saya ngerasa hilang semua, artinya I lost my confidence karena waktu sampai titik itu Cia eksis tapi nothing has happened gitu. I feel like I'm a failure gitu, dari sisi segala pencapaian tuh kayaknya kok nggak ini ya, nothing's happen gitu. Terus pikir lagi kayak yang tadi, kalau saya balik ke dunia profesional sebenarnya I'm not bad gitu. I can, maksudnya mungkin saya bisa dapat lebih baik ya gitu. Jadi pas tahun ke-7 itu sebenarnya juga saya bilang sama suami saya, enough, I want to stop gitu. Karena terus saya pikir dia akan mendukung, karena sebenarnya 7 tahun itu kita funding, even masih funding. Jadi semua income yang dia dapat dari gaji itu kita pakai untuk ini. Jadi saya ngerasakan kayak beban malah gitu ya. Jadi saya udah gak bisa deh, saya beban moralnya tuh terhadap ini udah terlalu besar. So I said to him, I want to stop. Ke anak saya juga saya ngomong, anak saya yang besar. Terus saya pikir saya akan dapat dukungan karena selama ini kan saya nyusahin mereka kan gitu. Dan ternyata suami saya malah bilang, if you want to stop, you stop 5 years ago, dia bilang, 6 years ago, dia bilang. Sekarang kamu udah jalan, dia bilang. Titik manapun itu ya tetap dipelajarin aja harus seperti apa, dia bilang. Saya kaget gitu, orang yang saya pikir akan number 1 say yes gitu, ternyata malah say no dan dorong saya untuk jalan. Nah terus anak saya waktu itu masih SMA, dia terus juga bilang waktu saya ngomong sama dia, I think
I just want to stop gitu ya. Terus dia bilang, pernah mikirin anak-anak Indonesia gitu, that's your dream kan, dia bilang, buat tetap baca, dia bilang, pernah mikir nggak when you stop, dia bilang, kan udah lihat juga bahwa media-media lain mulai stop kan, media anak gitu. Iya. Jadi you think about it lah, dia bilang. And then dia ada ngomong satu kata, you think my dad gitu will smile up there if you doing that, dia bilang gitu. Terus dia bilang coba bayangin deh anak-anak itu terus gimana gitu. Dan itu dua hal yang bikin saya mikir lagi. And I said okay, I do it again gitu. Jadi ya udah jalan terus sampai sekarang. Nah jadi kalau ditanya switchingnya gimana, di setiap momen itu ya saya berusaha buat belajar aja apa yang bisa dipelajarin dan apa yang harus saya perbaikin gitu, cari titiknya itu.